Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Wasi Rotatul Hasanah, Yoga Catur Saramba, Yuliana Ika Lestari, Zuhratul Anggraini Fitrohinisa. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Geostrategi Indonesia. Pada pembahasan geostrategi Indonesia mencakup 8 subbab. Yang pertama, pengertian geostrategi Indonesia. Yang kedua, konsepsi geostrategi Indonesia. Yang ketiga, perkembangan konsep geostrategi Indonesia. Yang keempat, tujuan geostrategi Indonesia. Yang kelima, ketahanan nasional. Yang keenam, konsepsi ketahanan nasional. Yang ketujuh, sifat-sifat ketahanan nasional. Dan yang terakhir, asas-asas ketahanan nasional. Langsung saja saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu pengertian geostrategi Indonesia. Geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi, dan strategi diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya baik SDM maupun SDA untuk melaksanakan kebijakan yang telah diciptakan. Bagi bangsa Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional. Karena tujuan ini, geostrategi dijadikan sebagai pegangan atau doktrin pembangunan, dan hal ini lazim disebut sebagai suatu ketahanan nasional. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan setelah alinea 3 tentang pernyataan proklamasi. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sebagai landasan fundamental geostrategi Indonesia. Hal ini sejalan dengan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam negara Indonesia merupakan suatu dasar fundamental negara, atau dalam ilmu hukum disebut sebagai Stats Fundamental Norm, atau pokok kaidah negara yang fundamental yang merupakan sumber hukum dasar negara. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia disebut sebagai suatu cara atau metode dalam memanfaatkan segenap konstelasi geografi negara Indonesia dalam menentukan kebijakan, arahan, serta sarana-sarana dalam mencapai tujuan seluruh bangsa dengan berdasar asas kemanusiaan dan keadilan sosial. Selanjutnya, poin B, konsepsi geostrategi Indonesia. Konsepsi geostrategi Indonesia pada hakikatnya bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar Indonesia atau untuk ekspansi terhadap negara lain, tetapi konsep strategi yang didasarkan pada kondisi metode atau cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk pengaman dan menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dan pembangunan nasional dari kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Untuk mewujudkan geostrategis Indonesia akhirnya dirumuskan bangsa Indonesia dengan ketahanan nasional Republik Indonesia. Perkembangan konsep geostrategi Indonesia. Perkembangan konsep geostrategi Indonesia dibagi menjadi 5 periode. Periode yang pertama yaitu pada tanggal 10 Juni 1948. Konsep geostrategi Indonesia pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno yaitu pada tanggal 10 Juni 1948 di Kota Raja. Namun sayangnya gagasan ini kurang dikembangkan oleh para pejabat bawahan karena pada saat itu Indonesia masih diduduki oleh Belanda. Dan akhirnya setelah pengakuan kemerdekaan yaitu pada tahun 1950,
garis pembangunan berupa Nation Character and Building yang merupakan wujud tak langsung dari geostrategi Indonesia mulai berkembang. Periode yang kedua yaitu pada tahun 1962. Perkembangan geostrategi Indonesia pada tahun ini digagas oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat yang ada di Bandung. Konsepnya berisi pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya Partai Komunis. Sehingga pada saat itu geostrategi Indonesia dimaknai sebagai strategi untuk mempertahankan serta membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilyawan untuk menghadapi ancaman komunis yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu pada tahun 1965. Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia yaitu untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, kekuatan nasional untuk menghadapi ancaman, tantangan, serta gangguan yang bersifat internal maupun eksternal. Dan pada tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan konstelasi Indonesia. Periode selanjutnya yaitu pada tahun 1974. Geostrategi Indonesia pada tahun ini ditegaskan wujudnya dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pembangunan bangsa. Rumusan ini masih berlangsung sampai dengan sekarang. Selanjutnya yaitu tujuan geostrategi Indonesia. Yang pertama, menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya, bahkan dalam aspek-aspek ilmiah. Hal ini merupakan bentuk upaya untuk pelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa dalam mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Yang kedua, menunjang tugas pokok pemerintahan Indonesia yaitu dalam A. Menegakkan hukum dan ketertiban atau law and order. B. Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran atau welfare and prosperity. C. Terselenggaranya pertahanan dan keamanan. D. Terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial atau juridical justice and social justice. E. Tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri atau freedom of the people. Yang selanjutnya yaitu ketahanan nasional. Negara Indonesia sebagai suatu negara memiliki letak geografis yang sangat strategis di Asia Tenggara. Oleh karena itu, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki posisi yang sangat penting sehingga tidak menutup kemungkinan di era global dewasa ini menjadi perhatian banyak negara di dunia. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dari ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan rasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mengajar tujuan nasional Indonesia. Setiap bangsa dalam rangka mempertahankan eksistensinya dan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya harus memiliki sesuatu ketahanan nasional. Dalam hubungan ini, cara pengembangan dan mewujudkan ketahanan nasional serta bangsa berbeda-beda sesuai dengan falsafah budaya dan pengalaman sejarah masing-masing. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia, ketahanan nasional di atas dasar falsafah bangsa dan negara Indonesia yaitu Pancasila. Selanjutnya yaitu konsepsi ketahanan nasional. Secara konseptual, ketahanan nasional suatu bangsa dilatar belakangi oleh yang pertama, ada kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang kedua, kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, meskipun mengalami berbagai gangguan, hambatan, dan ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Yang ketiga, yaitu ketahanan atau kemampuan bangsa untuk tetap jaya, mengandung makna keteraturan atau reguler dan stabilitas. Selanjutnya adalah sifat-sifat ketahanan nasional. 1. Sifat integratif adalah ketahanan nasional yang tercermin pada terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Sifat
mawas ke dalam adalah merupakan asas ketahanan nasional yang bisa menyeimbangkan antara kehidupan internal di dalam agar lebih mandiri, sekaligus bisa secara luas berinteraksi dengan dunia internasional dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional agar tidak kehilangan tujuan pembangunan nasional. 3. Menciptakan kewibawaan. Sifat intan kewibawaan adalah ketahanan nasional yang bersifat manunggal, akan membawa kewibawaan sehingga akan diperhitungkan oleh pihak lain, disegani dan dihormati. Wibawa ini juga bisa menjadi contoh sikap wawasan kebangsaan yang harus ditiru oleh seluruh warga negara Indonesia. 4. Berubah menurut waktu. Berubah menurut waktu adalah keadaan selalu berkembang serta bahaya dan tantangan selalu berubah. Selanjutnya, asas-asas ketahanan nasional. 1. Asas kesejahteraan dan keamanan adalah kebutuhan dasar dan penting bagi manusia secara individu maupun kelompok dalam masyarakat, bangsa, dan negara, karena kesejahteraan dan keamanan menjadi prinsip dalam sistem kehidupan nasional dan nilai interaksinya. 2. Asas komprehensif internal dan atau menyeluruh terpadu adalah sistem kehidupan nasional mencakup semua aspek kehidupan bangsa secara keseluruhan dan sistematis dalam perwujudan persatuan dan kesatuan dari aspek dari seluruh harus seimbang, harmonis, dan selaras kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. 3. Asas mawas ke dalam dan keluar adalah mawas ke dalam. Mawas ke dalam ialah suatu sikap waspada atau berhati-hati dengan situasi negara yang tidak diinginkan dalam sebuah bangsa dan negara. Mawas keluar adalah waspada atau berhati-hati dengan negatif dampak yang ditimbulkan oleh dampak interaksi yang berasal dari lingkungan strategis luar negeri. 4. Asas kekeluargaan adalah mengandung keadilan, kebijaksanaan, persatuan, kerjasama, toleransi, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.